and I think to myself, what a wonderful world. Halo everyone! Di video kali ini aku sama Kirana mau sharing-sharing sedikit nih. Sharing tentang apa tuh, Zal? Tentang pengalaman dan kesamaan kita dalam memanage waktu. Wah, pasti bakal seru dan menarik banget nih. Pastinya dong, dan kalian harus tonton sampai habis ya. This is my story, your story, and our story. Nah, aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku waktu awal-awal jadi maba. Nah, waktu awal jadi maba itu aku kaget banget sama jadwal kelasnya. Karena jadwalnya itu kan beda banget dari SMA. Karena kalau SMA itu kan dari pagi sampai sore itu full kita belajar, ada jadwalnya. Nah, kalau kuliah kita bisa ada nih kelas pagi, terus tiba-tiba jeda. Nah, baru mulai lagi di sore. Nah, itu tuh bisa bikin bahaya dan juga bikin bermanfaat buat kalian. Nah, bisa bahaya kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik, waktu itu bisa kebuang sia-sia. Nah, bisa bermanfaatnya kalau kita gunain buat kerja kelompok atau organisasi. Nah, dari sini aku paham banget nih kenapa manajemen waktu itu dibutuhkan banget. Karena dulu aku tuh belum tahu nih cara memanage waktu dengan baik. Jadi aku scroll di Google sama di sosmed. Gimana sih cara manajemen waktu yang baik? Nah, yang pertama kita harus menghindari multitasking. Kenapa harus dihindari? Karena multitasking itu bisa menurunkan tingkat produktivitas kita sebanyak 40%. Kenapa kayak gitu? Karena otak kita kalau lagi melakukan multitasking itu bakal cepet lelah. Jadi tidak disarankan untuk melakukan multitasking. Nah, yang kedua, kita harus membatasi distraksi. Distraksi ini tuh misalnya kayak notifikasi dari HP kalian. Nah, ini tuh bisa dihindari dengan cara kita nyalain focus mode atau do not disturb di HP kalian. Nah, yang terakhir, kalian bisa pakai tools manajemen waktu. Misalnya kayak time planner atau jurnal. Tapi sekarang kalian udah nih gak perlu repot-repot nulis di buku, karena kalian bisa pakai HP kalian dan download aplikasinya. Misalnya kayak Google Calendar, Flip, dan lain-lain. Nah, tadi Kirana udah nyeritain pengalamannya dia saat masa-masa jadi maba. Sekarang giliran pengalaman aku nih guys. Aku itu suka banget atau bisa dibilang hobi ya sama kegiatan workout di rumah. Ya bener banget, workout di rumah. Kegiatan workout aku ini bisa seminggu itu 1 atau 2 kali ya, atau kalau lagi nggak mager bisa 3 kali dalam seminggu. Tapi berhubung aku sekarang udah mulai kuliah dan udah mulai punya banyak tugas-tugas yang berdatangan kapan aja dan bahkan bisa bertumpuk-tumpuk nih ya. Apalagi sekarang kuliah udah mulai tatap muka atau offline, jadi aku kayak aduh keteteran nih. Aku harus fokus kuliah dan fokus nugas, tapi di sisi lain aku pengen rutinin workout aku seperti biasa. Aku gak bisa bikin rutinitas aku jadi berantakan. Nah, dari situ aku butuh memanage waktu aku sendiri. Oke, aku mau ngasih beberapa tips dari apa yang udah aku alamin. Gimana sih caranya memanage waktu yang baik? Yang pertama, kita harus buat to-do list tugas apa aja yang mau kita kerjain. Nah, kalau udah punya to-do list, kita harus nentuin tugasnya itu sesuai dengan skala prioritas. Nah, kalau udah nentuin skala prioritas, kita harus nentuin lagi nih target waktu kapan kita bakal nyelesain tugas itu. Salah satu cara buat nentuin waktu kapan kita bakal nyelesain dengan cara time boxing. Time boxing ini bakal ngebatasin berapa banyak waktu yang udah kita habiskan buat ngerjain tugas itu. Misalnya, kita mau buat laporan dari jam 9 sampai jam 10. Nah, kita harus nyelesain tugas laporan itu dari jam 9 sampai jam 10. Terus kalau udah selesai ngerjain tugasnya, jangan lupa ambil jeda istirahat, refresh pikiran kamu supaya buat ngerjain tugas yang selanjutnya itu kamu gampang fokus, bisa ngerjain dengan maksimal juga. Tapi inget ya, ambil jeda istirahatnya jangan kelamaan. Jadi tadi kita udah cerita nih tentang pengalaman kita dalam manajemen waktu. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin kalau kita mau hidup yang lebih produktif, kita harus punya manajemen waktu yang baik. Jangan sampai kegiatan atau tugas yang mau kita lakuin jadi gak maksimal hasilnya. Walaupun memanage waktu itu susah-susah gampang, tapi kita berdua percaya kalau kita aja bisa, Kalian juga pasti bisa. Sebelum kita menutup sharing kita hari ini, aku sama Zalika mau kasih satu quotes nih. There is no right time, there is just time and what you choose to do with it. Artinya, tidak ada waktu yang tepat, yang ada hanyalah waktu dan apa yang kamu pilih untuk melakukan hal tersebut. See you guys, bye!